Gini, fungsi dan tugas pokok Jasara Harja itu sendiri sebenarnya secara sederhananya itu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan untuk korban kecelakaan lalu lintas. Misalkan nih kendaraan ini sepeda motor mengalami menabrak pejalan kaki nih. Pejalan kaki ini kan tidak membayar pajak ya. Betul. Nah, tapi kalaupun ada korban kecelakaan lalu lintas, pasien itu sebenarnya cukup lapor ke kepolisian. Betul. Sudah terbit laporan polisi, kami yang datang untuk melakukan penjaminan. Jadi tidak perlu khawatir untuk masalah biaya. Jadi ada beberapa kriteria yang tidak bisa kami berikan santunan. Salah satunya kalau pengendaranya itu mabuk. Halo sahabat Ngobras, apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa, sehat, itu yang kita harapkan bersama. Dan hari ini kita akan ngobrol asik bersama narasumber yang mungkin membuat kaum hawa penasaran ini. Hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang super tampan dan berkaitan dengan jasa ini. Jasa apa? Kalau mau tahu langsung kita sapa. Selamat pagi Mas Bima. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Seperti yang saya bilang sahabat Ngobras, Mas Bima Prabowo SH Ya, bekerja di Jasara Harja. Jasara Harja di satu kantor yang sering dikenal dengan Samsat gitu ya. Betul, betul. Nah kalau kemarin adalah Pak Hasan Basri, Pak Hasan Basri, betul. dan hari ini merupakan internal terkait dari Samsat sendiri. Karena ada 3 unsur di sana kan, ada dari kepolisian, Jasara Harja dan Bapenda dari provinsi ya itu ya. Nah mungkin sahabat Ngobras sudah tidak penasaran ini. Baik, di sini kita akan berbagi informasi tentunya Mas Bima. Saya sapa Mas Bima ya. Iya, boleh. Karena Ngobras ini merupakan ajang atau ada tempat kita berbagi informasi kepada publik, tentunya melewati media sosial. Dan Ngobras ini kepanjangan dari ngobrol asik. Nah, tentunya informasi kita dapat mengedukasi apa sih Jasara Harja itu, kok bisa ada di Samsat. Semua orang mungkin bertanya-tanya, meskipun pada dasarnya ketika bayar pajak di notif pajak itu ya ada terjelas di situ, namun secara gamblangnya hanya terbaca. Nah ini hari ini kita akan kupas habis. Siap. Sudah siap Mas Bima? Siap. Oke, baik. Merujuk kepada tugas pokok nih. Sebenarnya Jasara Harja itu apa? Seperti yang tadi saya singgung dari awal. Bisa dijelaskan? Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ke Polres Katingan lewat undangan dari Bapak Sony ya Pak Kapolres, lewat Satbilmas sudah mengundang saya Bima dari Jasara Harja untuk datang hadir di sini acara Ngobras di Polres Katingan. Nah, seperti pertanyaan tadi Mas Mandau, gini, fungsi dan tugas pokok Jasara Harja itu sendiri sebenarnya secara sederhananya itu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan untuk korban kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk fungsi pokoknya sih seperti itu untuk sederhananya. Nah, dana itu dari mana sih? Dana yang kita kumpulkan itu, ada ketika pembayaran pajak nih, wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor itu di STNK ada namanya SWDKLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, itu fungsinya apa sih? Fungsinya untuk penjaminan korban kecelakaan lalu lintas. Nah, apabila nanti terjadi kecelakaan, nah nanti bisa menggunakan dana itu seperti itu. Nah, dana ini sebenarnya namanya kan sumbangan wajib. Kita bayarkan itu untuk orang lain Mas sebenarnya. Nah, ketika kita mempunyai kendaraan, pasti kan ada kewajiban dan hak yang akan kita terima. Nah, kewajiban kita kan untuk membayarkan pajak tuh. Di STNK ada SW-nya. Nah, itu kalau kita membayarkan itu untuk membayarkan apabila terjadi kecelakaan oleh kendaraan ini. Misalkan nih kendaraan ini sepeda motor mengalami menabrak pejalan kaki nih. Pejalan kaki ini kan tidak membayar pajak ya. Nah, tapi kami bisa memberikan dana santunan untuk pejalan kaki tersebut karena si pemilik kendaraan ini sudah membayarkan SW. Istilahnya mengalihkan tanggung jawab pemilik kendaraan
untuk mencantuni korban kecelakaan akibat kecelakaan tersebut. Ini mungkin sederhananya kalau boleh saya flashback atau plesetkan sedikit, ini sama saja kita nabung kan? Sebenarnya manfaatnya itu dalam artian sederhananya, karena secara kewajiban tentunya itu untuk kembali ke kita gitu kan, dari si wajib pajak tadi. Nah itu kan seperti itu mungkin ya, tapi kan bisa dialihkan. Ya seperti contoh tadi, ya seorang pejalan kaki tentunya karena tidak menggunakan kendaraan, tetapi dia yang mengalami kecelakaan, tetapi yang istilahnya melakukan sehingga membuat dia kecelakaan adalah pengendaranya. Sementara si pengendara sudah memenuhi kewajibannya wajib pajak. Jadi bisa dialokasikan untuk si korban tadi. Betul. Cuman untuk kejadian kasus tersebut kendaraannya mah tidak bisa masuk ke penjaminan kami karena yang dijaminkan itu dialihkan tadi. Iya, dijaminkan itu korban di luar kendaraan yang mengalami kecelakaan. Nah, beda halnya kalau kecelakaan ganda. Kecelakaan ganda itu contohnya gimana nih? Tabrakan nih Mas, kan kecelakaan misalkan sama-sama ada korban. Ada kendaraan, dua kendaraan nih. Motor sama motor sama mobil atau dua kendaraan atau lebih yang kecelakaan beruntun lah. Nah, itu dua-duanya bisa dapat jasar harja karena misalkan nih si kendaraan A dan kendaraan B mengalami kecelakaan, si A dapat dari SW-nya si B, si B dapat SW-nya si A, seperti itu. Jadi silang seperti itu. Makanya kedua belah pihak bisa dapat santunan dari jasar harja seperti itu. Nah, besaran santunannya sih berapa ya untuk ini kan? Nah, mungkin ini yang mau saya tanyakan. Mungkin masyarakat masih belum jelas ya. Padahal jasar harja sendiri untuk saat ini di tahun 2022 ini udah usianya 61 tahun Mas. Sudah lama di masyarakat untuk membantu pelayanan kepada masyarakat. Cuman ya memang tidak semudah instansi lain untuk mensosialisasikannya Jadi memang lewat Ngobras ini mungkin bisa saya jelaskan, bisa membantu. Mantap. Ini ya. Ngobras. Ya, benar Mas Bima. Ya. Ikut mensosialisasikan kepada masyarakat penonton ini. Poin pentingnya kita hadir di sini yang kita bicarakan. Oke, Mas Bima. Besaran santunan berdasarkan PMK Peraturan Menteri Keuangan tahun 2017 itu untuk sekarang santunan meninggal dunia itu 50 juta rupiah Mas. 50 juta rupiah diberikan kepada ahli waris. Nah, ada lagi untuk pengobatan atau perawatan luka-luka di rumah sakit nih. Nah, luka berat betul gitu ya. Itu sebesar sampai dengan maksimalnya 20 juta rupiah. Nah, jadi ketika ada korban kecelakaan lalu lintas masuk ke rumah sakit, nah terus sudah ditangani kepolisian, sudah dilaporkan ke kepolisian, terbit laporan polisi. Nah, kami baru bisa tindak lanjut untuk proses penjaminan atau survei terkait santunannya tersebut. Nah, artinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi juga Mas Bima ya. Tidak serta-merta karena kecelakaan lalu berharap itu jasar harja datang ngasih gitu kan. Tidak. Tentunya sih otoritas terkait yang berwenang menangani kecelakaan kan dari kepolisian nih, terutama unit Gakum ya sekarang unit Gakum menangani korban kecelakaan lalu lintas. Nah, itu kami juga sudah kerjasama juga dengan unit Gakum seluruh Indonesia padahal untuk ini kan untuk mengetahui kejadian-kejadian kecelakaan yang berada di lingkungan wilayah masing-masing, kerja masing-masing. Nah, ketika ada kecelakaan, pasien ini atau keluarga pasien cukup melaporkan ke kepolisian saja sebenarnya, mengurus laporan polisi. Setelah laporan polisi itu terbit, ini bagian dari syaratnya. Betul, syarat dasar kami itu dari laporan polisi, karena di situ tercantum kan memang betul karena kecelakaan, karena otomatis jasar harja ini spesifik untuk korban kecelakaan lalu lintas. Nah, dasar mengetahui itu kecelakaan lalu lintas kan dari laporan polisi tersebut. Di situ ada kendaraan yang terlibat, nama korbannya terperinci, identitas korbannya ada semua di situ. Nah, baru setelah ada laporan polisi kita tindak lanjut. Nah, untuk korban meninggal dunia kita melakukan survei Mas, ke rumah duka. Kalau untuk korban yang luka-luka yang dirawat di rumah sakit, kita datengin ke rumah sakit untuk proses penjaminan. Nah, maksimalnya 20 juta rupiah untuk pengobatan. Untuk penjaminannya. Untuk tindakan-tindakan sendiri kami serahkan kepada rumah sakit. Jadi memang kebutuhan pasien ini apa saja untuk kesembuhan pasien, selama itu plafonnya kami belum mencapai 20 juta, nanti rumah sakit nagihnya ke kami, bukan ke pihak keluarga lagi, dengan adanya surat jaminan yang kami terbitkan untuk rumah sakit tersebut. Untuk di Kalteng sendiri, setiap rumah sakit negeri sudah PKS dengan kami Mas. Jadi kalaupun ada korban kecelakaan lalu lintas,
pasien itu sebenarnya cukup lapor ke kepolisian. Betul. Sudah terbit laporan polisi, kami yang datang untuk melakukan penjaminan. Jadi tidak perlu khawatir untuk masalah biaya. Seperti itu. Inilah pentingnya ngobras ini. Artinya kan sudah sangat jelas. Memang banyak opini sekarang itu dalam artian kita mendengar bahasa mengklaim, kita klaim jasar harja, bahasa-bahasa dari masyarakat kan. Betul. Tapi dalam artian dari pihak jasar harja sendiri, dalam artian yang saya maksud sudah akan jemput bola gitu Jemput kan, bola, betul. dengan adanya laporan polisi itu tadi. Dasarnya dari laporan polisi. Nah, misalnya begini Mas Bima, seandainya si pengendara ini kita berkaitan dengan legalitas sah milik kendaraannya. Betul. Misalnya nih minjem nih, punya saudara, katakan demikian, atau punya teman, terjadi kecelakaan. Ini bagaimana nih? Sementara kendaraan ini kaitannya apakah juga mempengaruhi kepersyaratan itu, atau memang mutlak karena harus dengan kendaraan sendiri gitu kan? Oh gitu. Jadi untuk kendaraan bukan kepemilikan sendiri ya yang dipakai ketika kecelakaan, kami tetap bisa bantu untuk penjaminannya. Selama memang itu ada laporan polisinya. Jadi gitu. Cuman kita kembalikan lagi ke masyarakat, kan ada kewajiban dan haknya nih. Kalau punya kendaraan bermotor kan kadang juga kita jumpai kendaraan bermotor itu memang belum bayar pajak. Betul. Atau memang tidak ada suratnya, tidak lengkap, atau seperti apa. Nah kalau dari kami sendiri sebenarnya tidak mempermasalahkan itu, cuman kita menghimbau kepada masyarakat untuk menaati peraturan itulah, karena itu memang fungsi dari kendaraan itu kan ada persyaratan hak dan kewajibannya. Ya. Tapi kami kalau memang itu terbit laporan polisian, kami bantu untuk penjaminannya. Untuk kendaraan statusnya seperti apa kami kembalikan ke kepolisian. Kan pasti ada nanti proses apa, tilang atau seperti apa kalau kendaraannya tidak lengkap, kan seperti itu gitu. Baik, artinya ya itu tadi lah istilahnya jasara harja ini tetap mengacu kepada pihak kepolisian selaku penanganan perkara awalnya gitu kan. Betul. Artinya kalau memang itu murni kecelakaan dalam artian tabrakan ataupun jatuh gitu kan, jatuh sendiri, kecelakaan tunggal. Nah, namun demikian pihak kepolisian akan membuat itu sebagai laporan polisi, langkah awalnya, dan inilah sebagai syarat utamanya gitu Mas, dasarnya. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita. Dan kebanyakan mohon maaf nih, bisa saja tanpa mengerti masalah itu lalu mendengar cerita, biasanya seperti itu. Lalu berharap. Nah ini jangan sampai salah lagi kalau udah nonton ngobras hari ini nih. Udah gamblang dijelasin sama Mas Bima. Kemudian Mas, hal-hal lain dalam artian misalnya di luar masalah ini, untuk jasara harja sendiri, kan nih satu kantor nih di Samsat. Betul. Punya loket sendiri atau enggak? Kan ada 3 loket nih. Betul. Jadi kalau di Samsat Katingan nih khususnya nih, jasara harja ada ruangan sendiri. Jadi memang diberikan alokasi di Samsat, ada lokasi sendiri, ruangan sendiri untuk melakukan pelayanan untuk kegiatan aktivitas. Cuman dengan adanya jemput bola yang saya jelaskan tadi, sebenarnya masyarakat sudah sangat jarang sekali datang ke kami. Karena mungkin bagi masyarakat yang ingin menanyakan hanya seperti itu. Cuman untuk mengklaim jasara harja sebenarnya sudah jarang sekali, karena kita yang datang ke rumah sakit, kita yang datang ke rumah duka, gitu, untuk melaksanakan pelayanan seperti itu. Jadi memang untuk di Katingan sendiri, di Samsat Katingan ada kantornya sih, gitu. Jadi ya buka juga sama seperti jam operasional Samsat. Nah ini juga bagian dari informasi pentingnya. Nah kemudian sistem pelayanan yang katanya jemput bola ini, mohon maaf karena kita juga mengikuti dengan era sekarang ini kan. Betul. Apakah ada sistem pelayanan untuk secara media sosialnya, misalnya melalui kontak person yang sudah terdaftar atau melalui Facebook atau apa segala macam, ketika masyarakat istilahnya mohon maaf kata ya harus mengurusi yang luka ini dulu, harus mengurusi si korban dulu. Artinya belum tentu ini kepolisian langsung connect dengan jasara harjanya dalam penerbitan laporan polisinya. Setidaknya mereka ingin memberitahukan dulu. Ada nggak sistem pembukaan pelayanan secara media sosial? Media sosial ya. Jadi kalau di media sosial sih kami ada di Instagram sih ada nih. Tapi Instagram kan punya perusahaan ya, di PT_jasara harja atau jasara harja_Kalimantan Tengah. Ya, spesifik Katingan?
Ya, kalau cuttingan sendiri belum ada sih memang, cuman Mungkin terpikirkan ke depannya? ya mungkin terpikir, Oke. bisa terpikir. Cuman sebenarnya gini Mas, kalau untuk mencari informasi terkait Jasara Harja bisa datang ke Samsat atau di rumah sakit pun kan kita sudah PKS kerjasama di IGD. Yang negeri? Iya, Oke. kalau di Katingan kan rumah sakit cuma ada satu ya, rumah sakit negeri ya di betul. RSUD Mas Amsyar Kasongan itu ya. Kalau ada korban kecelakaan dibawa ke rumah sakit, nanti di rumah sakit pun nanti dihubungkan ke kami ke pihak Jasara Harja seperti itu, dan pihak kepolisian, karena kami 3 instansi itu sudah bekerja sama dan ada PKS-nya juga dengan rumah sakit seperti itu. Luar biasa. Tapi ya itulah Mas, namanya kita selaku manusia biasa, artinya ada kepanikan dari pihak keluarga misalnya kalau kita mendapatkan musibah seperti itu. Jadi terkadang terlupakan untuk hal-hal yang demikian. Tapi luar biasanya pihak Jasara Harja sudah melihat celah ini dan sudah melaksanakan langkah-langkah membentengi itu dengan bekerja sama ke pihak rumah sakit dan kepolisian. Artinya ini sangat luar biasa, sehingga ini juga menjadi informasi penting untuk masyarakat, tentunya pemilik kendaraan. Betul. Nah, itu Saya ingin menjelaskan terkait tadi ya, tugas fungsinya Jasara Harja itu kan mengemban Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964. Nah, 2 undang-undang kita emban untuk pelaksanaannya untuk pelayanan masyarakat. 33 itu untuk dana pertanggungan kecelakaan untuk angkutan umum. Nah, angkutan umum, kalau 34 untuk angkutan pribadi yang kecelakaan. sudah ada ketentuannya. Ketentuannya. Nah, Berdasarkan undang-undang itu. Sebenarnya kalau misalkan gini, Mas naik angkutan umum nih, angkutan umum. Nah, itu kan membayar tiket ya. Betul. Nah, itu salah satu ini juga dana yang kami kumpulkan juga dari pembayaran tiket itu ada sebagian untuk pembayaran Jasara Harja. Jadi sebenarnya untuk penumpang angkutan umum, baik itu angkutan di darat, bis atau travel yang sesuai regulasi memang plat kuning dan sudah terdaftar di Dinas Perhubungan, ada izinnya, itu pasti ada terkutip dari Jasara Harja. Jadi penumpangnya itu sebenarnya sudah ada penjaminan apabila nanti terjadi kecelakaan. Nah, bedanya angkutan umum dengan angkutan pribadi ini, kalau untuk angkutan umum yang secara resmi ada potongan Jasara Harjanya itu, kalau laka tunggal bisa dijaminkan oleh Jasara Harja. Nah, bedanya di situ untuk angkutan umum dengan angkutan pribadi. Seperti itu. Kalau angkutan umum baik itu kapal, karena dia legalitas sudah sah gitu yang kan. sesuai aturan legalitas. Kalau angkutan umum di darat, bis ya yang plat kuning, ada terdaftar, ada trayeknya. Terus kalau misalkan di angkutan laut, di kapal ada manifestnya, kapalnya jelas gitu kan. Di angkutan udara pun juga angkutan umum demikian juga aturannya kan seperti itu. Nah, itu bisa kami jamin apabila terjadi kecelakaan juga. Jadi bukan hanya angkutan pribadi sih sebenarnya gitu. Tapi mohon maaf nih kan banyak juga yang tidak mematuhi standar itu. Betul. Kita ambil contoh nih, mohon maaf nih, bagi para pengusaha travel nih, rata-rata masih plat hitam standar kan. Dalam artian standarnya itu bukan plat kuning, yang seharusnya mereka sebagai pengusaha jasa angkutan itu. Betul, jadi kita sudah beberapa kali sosialisasikan ke pengusaha-pengusaha angkutan umum sih untuk mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya. Karena itu terkait dengan tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan. Kalau untuk plat hitam itu kan dianggapnya sebagai plat kendaraan pribadi, jadi bukan sebagai dipergunakan untuk angkutan umum sebenarnya. Cuman ya karena pada prakteknya di Kalimantan Tengah sendiri juga masih banyak kan untuk travel itu. Ini nggak bisa dipungkiri, fakta. Tidak bisa dipungkiri, fakta. Memang banyak di masyarakat juga. Atau itu ada pengalaman langsung yang demikian, dia sebagai menganggap angkutan umum namun platnya masih plat hitam gitu kan. Pernah mengklaim? Kalau itu belum pernah sih, cuman kalau terjadi kecelakaan di laporan polisi, kalau laka tunggal itu tidak dijelaskan kan itu sebagai angkutan umum atau enggak, cuma disebutkan nomor polisinya aja kan. Jadi ya untuk itu misalkan ada kecelakaan, kalau kami cek ternyata plat hitam, ya kami anggap angkutan pribadi. Angkutan pribadi sesuai aturan, kalau laka tunggal tidak bisa kami. Jadi tidak masuk dalam kategori yang istilahnya sesuai dengan undang-undang tadi. Betul. Jadi kalau untuk regulasinya bukan gitu kan. Angkutan umum ya kita himbau sih untuk sesuai regulasi ya dirubah ke plat kuning juga untuk memudahkan
tanggung jawab apabila terjadi Iya betul. kecelakaan. Namun pada dasarnya juga kita juga tidak bisa menyalahkan pihak pengusahanya. Betul Karena sekali. demikian kenapa? Kembali lagi kepada masyarakat kita yang ingin menumpang. Betul. Nah, kalau dia merasa untuk jaminan masalah jiwanya, jaminan untuk keselamatannya, artinya dia harus pintar memilih gitu kan Mas ya. Betul sekali. Jadi seandainya bukan kita menginginkan seandainya terjadi kecelakaan, tentunya sudah ada jaminan untuk dia Untuk klaim karena dia sudah membayar dengan tiket tadi itu kan. Betul sekali. Jadi ini juga yang harus dipahami dan dimengerti, diketahui oleh masyarakat kita. Namun ya itulah faktanya memang seperti itu. Tapi dari pihak Jasara Harja sendiri sudah mensosialisasikan betul tentang itu. Kendalanya sebenarnya apa Mas? Tidak mau ke plat kuning? Sebenarnya kalau dilihat ini Mas, banyak yang kepemilikannya bukan di satu pemilik. Jadi kan mobil punya direntalkan, dipakai gitu kan. Jadi kalau untuk plat kuning sendiri kan harus berbadan hukum ya. Betul. Berbentuk PT atau koperasi. Nah itu kan mungkin ini Mas di STNK itu kan nanti berubah kalau harus ke plat kuning atas nama PT tersebut atau koperasi tersebut. Nah mungkin banyak yang tidak setuju lah, masa mobil milik sendiri di STNK-nya punya orang lain. Nah mungkin kendalanya di situ sih. Cuman kalau seperti travel besar yang dari Palangka sih, yang memang resmi plat kuning itu kan biasanya kepemilikannya satu perusahaan gitu. Nah mungkin itulah kendalanya. Tapi seharusnya masyarakat kita juga harus bijak memilih, itu aja kembalinya ke situ. Selama masih ada yang ingin itu kan ya pilihannya tetap di masyarakat kan. Iya kembali lagi pentingnya ngobras hari ini tuh ya itu. Betul. Karena ya memang sih dalam artian kita ini buru-buru, butuh cepat, artinya kita mengabaikan ternyata itu hal penting. Betul. Memang sih kalau tidak terjadi apa-apa kita nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah terjadi apa-apa maka akan apa-apa gitu kan. Itu dia makanya. Jadi seharusnya kita bisa mendapatkan hak kita, tetapi ya mau bagaimana lagi. Betul. Secara aturan undang-undang sudah tidak sesuai. Nah, sebenarnya itu yang harus kita ketahui bersama. Kemudian ini Mas Bima, sudah banyak dan sangat jelas sudah semua dijelaskan. Pengen tahu nih berapa banyak anggota dari staf Jasara Harja yang ada di Samsat Kasongan? Di Katingan sendiri? Betul. Kalau untuk petugasnya saya sendiri, cuman sendiri, 1 orang. Setiap itu? Jadi se-Indonesia setiap jajaran ada Samsat itu cuma 1 orang? Samsat ada 1 orang. Sebenarnya tidak juga sih, ada beberapa daerah kalau di Kalimantan Tengah sendiri kayak seperti di Kapuas itu ada 2 orang, di Sampit ada 3 orang, di Pangkalan Bun ada 2 orang. Cuman rata-rata selebihnya itu di Samsat, setiap Samsat pasti ada petugas Jasara Harja, minimal ada 1. Se-Indonesia pasti minimal. Artinya melihat dengan kategori kota atau wilayahnya juga. Betul, Mas Bima ya. Sudah berapa lama di Jasara Harja? Betul, di Katingan, di Kasongan. Kalau saya sih masuk di Jasara Harja dari tahun 2016. Penempatan langsung Katingan. Penempatan langsung di Kalimantan Tengah. Nah, 2 tahun di Palangka, terus tahun 2018 baru pindah ke Katingan, seperti itu. Nah, nih sebelum kita akhiri. Menariknya karena ini ibarat sok itu monosok. Pemain tunggal Mas Bima ini. Suka dukanya. Artinya kalau boleh kita rentetkan, ya namanya kecelakaan bisa aja dalam sehari bisa 1-2 terjadi kecelakaan, bahkan bisa lebih. Seandainya itu semua istilahnya mengalami, ini mungkin pengalaman sih larinya. Pernah nggak mengalami ya istilah suka dukanya, aduh harus ngadepin ini belum selesai ternyata ada lagi kecelakaan. Nah yang seperti itu. Kalau suka dukanya ya apa-apa dikerjain sendiri ya. Ya walaupun yang berkaitan seperti halnya contoh fungsi humas seperti ini kan harus kita yang jalanin juga. Terus tentang masalah penerimaan, pelayanan ke masyarakat harus kita tangani sendiri juga untuk di wilayah Katingan sendiri. Untuk saat ini sih masih aman aja sih, masih terkendali, masih bisa diatasi sendiri. Gitu ya. Walaupun mungkin saya jelaskan juga ya, untuk di tahun 2020 itu ada sekitar 53 kasus yang dilaporkan ke kepolisian yang
dan terbit di laporan polisi. Iya. Terus di tahun 2021 ini, 2021 kemarin itu ada 63 kasus LP. Nah itu dari tahun 2020 ke 2021 itu meningkat sebesar 18%, sekitar 18%-an itu untuk kasus kecelakaan. Iya. Dan tapi santunan yang kami serahkan ke masyarakat ini malah turun karena mungkin tingkat fatalitasnya sudah berkurang ya, yaitu kembali lagi mungkin fungsi dari unit laka lantas atau dari Satlantas di Katingan sudah bagus untuk mensosialisasikan terkait apa namanya peraturan yang perlu ditaati seperti itu. Nah untuk di tahun 2020 itu untuk di Katingan sendiri kami sudah menyalurkan santunan sebesar 1,3 M di 2020. Nah di 2021 1,1 M, sekitar 1,1 M. Jadi memang agak turun sekitar 200 karena memang mungkin tingkat fatalitasnya sudah berkurang. Meskipun secara kasusnya laporan polisinya meningkat, tapi kategorinya itu tadi ya berbeda. Betul. Ya kita berharap tahun 2022 ini semakin turun aja. Amin. Karena boleh kita katakan bahwa di 2021 kita itu diterpa berbagai musibah. Iya, banyak sekali. Efek dari banjir juga ya. Iya. Kita tahu sendiri keadaan jalan jalur Trans Kalimantan yang istilahnya tertutup, mengakses antar kabupaten atau kota mengalami juga kerusakan akibat efek banjir. Betul. Di tahun 2021 itu. Dan mudah-mudahan di tahun 2022 ini ya Mas Bima ya semakin menurun dan semakin ya istilahnya kalau boleh clear lah. Tidak ada yang pengen kecelakaan juga sebenarnya. Tapi ya itulah karena memang satu tadi sudah disampaikan ya mungkin rekan-rekan kita dari Satlantas sudah aktif gencar dengan melihat keadaan itu lalu mensosialisasikan. Kemudian juga kita berkaca dari kembalinya kesadaran dari pengendara sendiri karena kecelakaan ini termasuk banyak faktor. Betul. Faktor kendaraannya bisa, faktor alamnya bisa, faktor dari manusianya juga itu. bisa. Jadi, karena memang dari beberapa kasus ini sering dapat laporan kecelakaan itu karena mabuk juga. Nah, itu. Padahal jadi ada beberapa kriteria yang tidak bisa kami berikan santunan. Salah satunya kalau pengendaranya itu mabuk. Kendaraan mabuk, terus karena bencana alam itu tidak bisa, terus karena kecelakaan di dalam kompetisi. Salah satunya seperti itu. Balapan itu tidak bisa masuk ke kami. Karena itu di luar konteks kategorinya gitu kan. Betul, karena aturannya. Ya seharusnya orang mabuk nggak boleh bawa kendaraan. Iya, memang harusnya tidak boleh. Betul. Tapi pada faktanya ya kita ketahui sendiri. Betul. Seperti Mas Bima bilang kan sering. Kalau mabuk ya kami tidak bisa bantu untuk santunannya. Itu sudah pasti. Mungkin himbauan terkait dengan kita masih di masa pandemi ini, artinya selaku dari pihak Jasara Harja juga berharap kita sama-sama mendukung program pemerintah agar menyampaikan kepada masyarakat kita terutama yang ingin mendapatkan pelayanan di Samsat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Monggo Mas Bima. Ya untuk himbauan kepada pengguna jalan ya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga kecepatan, jangan ugal-ugalan, jangan ngebut-ngebut karena faktor utama sih biasanya dari pengendara itu kenceng lah di jalan seperti itu. Faktor si pengendaranya. Jadi ya memang tidak bisa dipungkiri kita tidak ingin juga mengalami kecelakaan, kita saling jaga di jalan. Tapi kalau memang terjadi kecelakaan ya amit-amit masih ada Jasara Harja untuk bisa membantu untuk biayanya seperti itu. Itu terus mungkin sekalian promosi untuk Instagram kami kan di Jasara Harja di PT_Jasara Harja. Nah itu untuk yang pusat Indonesia. Terus ada kalau di Kalteng sendiri Jasara Harja _Kalimantan Tengah. Nah semua informasi terkait tentang Jasara Harja ada di situ. Terus sama satu lagi Mas, ini kami juga ada aplikasi namanya JRku, bisa diunduh di Google Store atau App Store. Google itu bisa untuk Android sama iOS. Itu terkait aplikasi kami di Jasara Harja dan di situ bisa mengetahui seputar Jasara Harja, berita-berita terkini, terus pengajuan online itu sebenarnya bisa lewat situ juga JRku gitu. Pokoknya setiap pemberitaan terupdate selalu ada di situ. Di samping memang Instagram tadi ya. Di samping Instagram tadi pemberitaan secara resmi ada di aplikasi JRku itu namanya. Nah, itu sebenarnya di tahun 2021 kemarin Mas. Itu selain fungsi kami sebagai pemberi santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas, kami juga ikut turut
mendukung program pemerintah. Kalau misalkan di bulan Idul Fitri nih, di waktu-waktu mudik, nah itu kan kemarin dihimbau untuk tidak dilaksanakan mudik. Nah itu lewat JRku juga kami memberikan bantuan untuk ini mudik online namanya. Nah diberikan pulsa untuk pemberian paket telepon atau paket internet. Nah untuk pada masyarakat agar bisa tetap bersilaturahmi kepada masyarakat melalui video call gitu kan. Nah, lewat JRku juga sebenarnya lewat aplikasi itu ada banyak manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah itu pemberian pulsa juga gratis, cuma-cuma tinggal daftar di waktu Lebaran, di waktu Natal kemarin pun juga ada gitu. Jadi ya kalau memang ingin tahu lebih jauh terkait Jasara Harja bisa unduh aplikasi JRku itu. Ya ini secara tidak langsung karena memang harus mematuhi prokes tadi kan. Betul, jadi ikut membantu program pemerintah. Memberikan solusi juga gitu. Oke, luar biasa. Kalau memang sebelum pandemi kami juga ada program namanya mudik gratis, Mas. Mudik gratis dulu. Nah, memang dulu kan waktu sebelum ada pandemi, kalau Lebaran kan ada mudik gitu ya, ada mudik gratis untuk masyarakat, kita fasilitasi untuk mengurangi tingkat lalu lintas yang ada di jalan. Kalau orang mau mudik pakai kendaraan pribadi semua kan semakin padat ya. Nah kan maka akan semakin tinggi juga tingkat kerawan kecelakaannya. Betul. Jadi ya kita waktu sebelum pandemi itu ada mudik gratis juga, kami fasilitasi angkutan umum yang kita sewakan untuk para pemudik seperti itu sih. Semuanya ada di Instagram kami kalau memang untuk informasi-informasi terlebih lanjut program-program kami ke depannya juga ada di sana seperti itu. Aktivitas-aktivitas kami, survei-survei kami waktu melaksanakan tugas seperti itu. Kenapa tadi saya tanyakan berapa personilnya? Kenapa saya tanyakan ada layanan publik secara media sosialnya? Mohon maaf nih, ini sekarang tahu kan cuman Mas Bima sendiri di situ. Betul. Dan untuk kesehatan kita tidak tahu siapa yang bisa menjamin, hanya diri kita. Mohon maaf nih seandainya Mas Bima jatuh sakit, mohon maaf bukan saya mendoakan. Artinya kan tidak bisa ngantor. Nah, namun demikian untuk masyarakat yang ingin menyampaikan atau ingin konsultasi setidaknya melewati layanan media sosial tadi bisa disampaikan dulu ke situ. Kan maksud saya begitu, Mas? Bisa. Oke. Karena keterbatasan personil juga, sosialisasi saya waktu di sini ya di Katingan sendiri itu saya laksanakan ketika berangkat survei. Misalkan ada kasus kecelakaan rumah dukanya di daerah Tumbang Samba. Nah, saya datang ke sana sekalian survei kepada masyarakat, memberitahukan kalau memang ada Jasara Harja dan minta tolong untuk disebarluaskan terkait fungsi dan pentingnya Jasara Harja ini kepada masyarakat. Jadi kayak dari mulut ke mulut sih sebenarnya. Jadi yang lebih mengenal kami biasanya sih yang sudah pernah mengalami kecelakaan. Betul. Gitu. Tapi jangan ketemu saya jangan sampai saya waktu bekerja ya Mas ya. Dan harapannya juga jangan mau kenal sama Mas Bima itu membuat kecelakaan dulu. Iya, jangan dulu lah. Jangan. Ketemu saya waktu di jalan aja lah, jangan waktu kerja lah ya. Karena jangan sampailah kita mendapatkan musibah apalagi kecelakaan yang seolah-olah dibuat-buat gitu kan. Betul. Jauhkan bala amit-amit. Dan kategori semua persyaratan, semua ketentuan yang bisa diberikan oleh pihak Jasara Harja tadi sudah dijelaskan semua. Jangan sampai. Bisa. Baik, kalau memang tidak ada lagi Mas Bima, sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah hadir di Ngobras, dan mudah-mudahan informasi yang kita bagi lewat Ngobras ini sebuah edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat kita Kabupaten Katingan, terutama terkait dengan masalah Jasara Harja. Dan apabila juga ada kata-kata saya yang tidak berkenan mewakili Ngobras atau Polres Katingan, saya mohon maaf, dan tentunya doa terbaik untuk Mas Bima. Karena memang ini pekerja sendiri ini. Sehat selalu, sukses dalam pekerjaan. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ngobras Jaya.